Ada sudah orang yang beranggapan bahwa beragama itu tidak perlu. Orang percaya dengan Tuhan, tapi dia tak perlu agama. Kan aneh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara iTalk, Isais Talk. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk. Isais Talk ini merupakan program baru dari Isais UIN Suska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar, narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Isais dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara iTalk, Isais Talk, atau bincang-bincang santai, bincang-bincang intens bersama Isais. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, gurunya para guru, yaitu Bapak Saleh Nur MA Pak ya. Bapak Saleh Nur ini adalah seorang dosen senior di kampus UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Dari tahun berapa, Pak? sejak 86. Sejak 86. Dan sudah banyak para guru besar yang dilahirkan dari ajaran-ajaran beliau, ya Pak. Yeah. Baik Pak, untuk malam ini kita kayaknya membahas tentang, Bapak pernah nyebut nih, katanya takdir itu bisa dipilih, memilih takdir. Padahal kata orang-orang kan takdir ini haknya Tuhan untuk menentukan bagi hamba-hambanya, gitu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa kok bisa gitu Pak memilih takdir, padahal takdir ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu yang harus kita pahami bersama, takdir itu kan untuk segala sesuatu hal, apapun yang kita kerjakan, pokoknya menyangkut segala sesuatu itu takdir Tuhan kan itu. Nah, semua takdir Tuhan. Barangkali persoalan takdir ini jadi masalah masa-masa akhir-akhir ini saja. Maksudnya jadi masalah itu artinya banyak yang salah paham. Iya. Di dalam agama Islam itu betul takdir itu Tuhan yang menentukan, tapi kita punya hak pilih gitu. Takdir betul Tuhan yang menentukan, tapi kita punya hak untuk memilih. Punya hak. Nah, ini luar biasa nih. Ini pernyataan yang ya lanjut Pak. Nah, jadi begini. Tentu pertama-tama kenapa kita memulai dengan judul ini? Iya betul. Kenapa kita memilih judul ini? Iya. Akhir-akhir ini kan ada segelintir orang, mungkin belum banyak, kita dengar melalui media elektronik, ada sudah orang yang beranggapan bahwa beragama itu tidak perlu. Orang percaya dengan Tuhan, tapi dia tak perlu agama. Kan aneh ini. Ini aneh ini. Jadi percaya dengan Tuhan tapi agama tak penting gitu Pak. Penting. Karena agama ini mungkin bagi mereka banyak peraturan gitu Pak ya. Jadi antaranya mereka keberatan itu kan gini. Ya kalau beragama itu bagus, nyatanya kan kejahatan
masih ada. Masih ada. Ketidakadilan Masih ada. masih ada. Kemiskinan masih ada. Iya. Penyakit masih ada. Iya. Masa hal-hal yang seperti itu Tuhan tidak berkenan untuk menyelesaikan. Jadi ya, ya terus Pak. Nah lalu kalau masalah itu Tuhan yang tidak bisa menyelesaikan, ya untuk apa gitu? Bertuhan atau beragama? Iya, yang ekstrim itu untuk apa juga bertuhan gitu. Ini pernyataan yang kontroversi. Jadi agnostisis itu mereka masih percaya Tuhan, tapi tak percaya agama. Sebabnya apa, Pak? Apa? Ya kan dewasa ini kan begitu. Sebenarnya kan istilah agnostisis itu kan istilah yang muncul di abad ke-19 oleh sarjana biologi Inggris itu, Thomas Henry Huxley. Oh, Thomas Henry Huxley. Nah, itulah yang mencetuskan agnostisis. Artinya kepercayaan pada Tuhan itu kan tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yeah. Macam mana membuktikan Tuhan secara ilmiah? Tuhan itu tidak ada warnanya kok. Secara logika pun tak masuk. Bisa. Baunya tak ada. Macam mana membuktikan? Yeah. Nah, tapi bagi kita, karena masalah ini muncul akhir-akhir ini, pernah sekali saya tengok di TV itu, wawancaranya, tidak salah saya siapa itu? Najwa? Bukan, itu yang hitam putih siapa? Oh, Deddy. Nah, Deddy Corbuzier ya. Nah, bagus apanya itu? Apa? Ya itu yang mengatakan oleh lawan bicaranya itu, ya artinya ada orang yang menganggap ya bertuhan itu seperlunya aja. Asik. Jadi agnostisisme sekarang tuh seperti itu. Seperti itu, Pak. Karena kekecewaan atau gimana? Iya. Kecewa kepada Tuhan. Ada unsur kekecewaan terhadap agama. Terhadap agama, bukan agama. Tuhan. Iya tentu. Atau orang sekarang ini kebanyakan lebih menuhankan agama daripada Tuhan itu sendiri, Pak. Agnostisis itu kan yang tidak dipercayainya. Sebenarnya agama itu kan bikinan manusia aja. Bikinan. Jadi manusia yang bikin, Tuhan itu ada, cuma kata mereka, ya kalau Tuhan yang menurunkan agama, ya buktinya apa? Ya kan ada dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Ya, mereka tidak percaya yang kayak gitu. Oh, nggak percaya. Ya. Oh iya betul. Nah, jadi saya kira ini bagus dibuka. Sebab begini, kan kita ini tidak semuanya punya pengalaman keagamaan yang bagus. Ya betul. Itu sangat privasi sekali. Atau kita tak semua punya pemahaman agama yang bagus. Kita kadang-kadang kan ya membaca takdir aja begitu. Kalau semuanya takdir Tuhan, ya jadi kita ini ngapa? Kalau ini Tuhan, ini Tuhan, jadi kita ngapa? Nah, kan gitu. Iya betul. Jadi orang-orang yang emosi itu ya kalau semua takdir Tuhan, jadi kita ngapa lagi? Nah, kan gitu. Ya sebenarnya kan tidak begitu. Kita kan tidak boleh emosi juga. Iya. Ini Pak, pernah Bapak ngomong di satu pertemuan kayak seperti ini. Bapak ngomong gini, saya datang ke tempat ini itu sangat memancing emosional peserta waktu itu. Saya datang ke tempat ini kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Ya. Bukan karena kehendak Tuhan. Ini pernyataan yang sulit sekali diterima oleh masyarakat awam, Pak, ya, karena belum dijelaskan ya, Pak.
Saya datang ke tempat ini adalah keinginan saya, bukan kehendak Tuhan. Ya, perbuatan saya. Perbuatan saya, bukan kehendak Tuhan. Gitu Pak. Ya. Itu seperti apa penjelasannya Pak? Nanti Ya, itu termasuk takdir juga Pak? Ini bagian dari takdir yang kita pahami itu. Oh. Nah, sama seperti kita ini. Kita mau ngomong apa, Iya, iya. itu kan terserah kita itu. Ya. Ya kan? Kita mau ngomong jorok pun terserah kita. Terserah kita. Masa ya Tuhan menghendaki kita ngomong jorok? Ya. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Pengertiannya. Ya. Nanti jelaskan lagi Pak. Aja. Ya, artinya tidak semuanya Tuhan kok. Oh. Nah, Tuhan menentukan, kita yang memilih. Umpamanya Anda main catur. Ah. Anda selama dalam Papan cat. catur itu, Iya. Anda bebas. Anda mau kemana jalan bebas. Tapi kan ada sistem di situ. Bidak itu jalannya model apa? Ya. Depan satu langkah. Lencong. Dia maju boleh. Iya. Mundur kan tidak boleh. Tidak boleh. Itu sistem. Iya. Gajah seperti apa jalannya? L. Nah, kuda ya, kuda. Iya. Gajah. Kuda Pak. L. Ayo. Sudah tuh Sugesti. benteng. L. Benteng. Lurus Pak. Ya. Jadi Sistem. sistem itu harus diikuti. Anda tak boleh di luar sistem. Kalau Anda di luar sistem, itu tidak benar. Jadi selama Anda main dalam Catur. Papan catur. papan catur itu, Anda bebas Yang penting dalam papan catur. dalam papan catur. Tapi Anda tidak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Itu sistem. Sistem. Jadi kalau misalnya ditarik ke permasalahan tadi Pak. Kayak saya misalnya nih, saya makan itu tuh kehendak saya. Kehendak Anda. Ya. Kalau kehendak Anda artinya yang menentukan perbuatan itu Anda, bukan Tuhan. Lalu Allah Tuhan apa gunanya Pak dalam kegiatan saya itu? Di mana keterlibatan? Di mana keterlibatan tuh? Itu dia. Nah, ini yang harus kita pahami itu. Jadi pada hal-hal yang begitu kan Tuhan beri Anda daya. Kuah ya Pak. Ya. Daya. Anda mau ngapa dengan daya itu? Oh gitu. Jadi Tapi bisa- ingat, kalau Anda salah gunakan itu, karena itu perbuatan Anda harus bertanggung jawab. harus menanggung apa yang kita lakukan, resikonya gitu Pak ya. Kalau misalnya perbuatan itu tidak baik, ya tanggung azabnya gitu Pak. Tanggung risikonya. Tanggung risikonya gitu, tanggung dosanya gitu Pak ya. Berarti keterlibatan Tuhan itu tuh dalam segala yang kita lakukan itu tuh kuahnya, dayanya. Ya. Oh, makanya la haula wala quwata illa billah. Karena memang setiap kita berbuat itu tuh memang itu sih ada keterlibatan Tuhan. Ya. Tapi kita yang menentukan. Gitu. Kita yang menentukan kita ingin melakukan apa. Ya. Ya, tak mungkin pula kita mencuri itu kehendak Tuhan, tak mungkin. mungkin. Tapi ada kuah Tuhan di Apa sana. Tuhan sudah menentukan, mentakdirkan Anda mencuri? Tidak. Iya, betul juga. Jangan dibilang takdir saya Pak masuk penjara. Berarti Tuhan menakdirkan dia masuk penjara. Padahal memang kesalahan dia sendiri, Pak. Jadi kesalahan agnostisisme itu atau agnostisis itu ialah mereka tidak bisa membedakan warna. Warna seperti Ya, maksudnya gimana? warna atau ukuran. Betul buta warna atau gimana? Bisa buta warna. Ngukur sesuatu tapi bukan ukurannya. Oh. Jadi Anda tidak mungkin ngukur panjang jalan itu dengan kilogram kan? Betul. Oh, berarti memang maksudnya tuh mengukur Tuhan tapi tidak dengan konsep Tuhan gitu, Pak. Iya, mereka tak paham itu. Tak paham itu. Jadi mereka ingin menghadirkan Tuhan di sini. Terus dan Macam mana? Bisa kira-kira?
Menghadirkan ke sini. Nah, menghadirkan di sini. Mereka yang agnostik itu. Ya. Nah itu kan buta warna itu. Jadi tidak tahu membedakan apa ini. Antara ada dan tak ada itu mereka tidak bisa membedakan. Antara kausalitas dan ciptaan itu tidak bisa membedakan. Oh gitu. Nah kan pemahaman itu yang perlu oleh kita sekarang. Apakah api yang menciptakan panas? Atau panas? Atau panas itu memang karena dia itu api? Oh iya. Bisa api itu dingin Pak ya? Iya, tapi karena disuruh. Disuruh. Memang api tak bisa dingin kan? Tapi hukum kausalitasnya memang api itu panas. Api panas. Itulah yang diciptakan Tuhan itu. Hukum itu, prinsip itu. Sistem tadi. Nah, jadi kausalitas itu bukan penciptaan. Itu tadi maka saya katakan agnostisisme itu dia tak bisa membedakan antara yang ada dan tak ada. Nah, itu yang saya bilang buta warna itu. Kita harus menggunakan bahasa yang beradab ya. Iya Pak, betul. Buta warna. Sebenarnya ada bahasa yang lebih kasar dari itu. Janganlah Pak. Nah, cuma tidak begitu kan. Tak begitu. Sebenarnya para agnostik ini Pak, ya. Orang yang menganggap dirinya agnostik itu dia menganggap dirinya atau memang dia dengan secara tidak sengaja menjadi agnostik? Baik dia menganggap dirinya agnostisisme itu, baik dia menganggap dirinya atau memang dia udah terjerumus ke situ. Tapi dia nggak tahu. Ada nggak seperti itu? Ada yang nggak tahu, ada yang memang mereka itu udah sengaja. Sadar karena dia tengok orang tuanya beragama ya kayak gitu. Oh gitu. Dia beragama tapi tidak melaksanakan ibadah. Pamannya begitu. Jadi anaknya itu ya barangkali. Jadi kalau bertuhan itu kita mesti beragama lah ya Pak, agar terarah gitu Pak. Ya mestinya begitu. Mestinya begitu. Bertuhan itu kan mestinya beragama. Iya. Tapi bukan menuhankan agama. Ya tidak. Apalagi menuhankan manhaj Pak. Saat ini kan itu Pak. Banyak, ini saya bukan menyinggung salah satu kelompok Pak ya. Cuma karena memang seolah-olah dia bermanhaj satu manhaj dan dia menuhankan manhaj itu. Jadi kalau misalnya sedekah harus orang satu manhaj. Kalau misalnya nikah harus sama orang satu manhaj. Kalau misalnya bertetangga sekeliling harus bersama orang yang satu manhaj. Jadi kalau menurut saya itu sudah sama dengan menuhankan manhaj. Padahal kita ini sama makhluk Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya aku menciptakan engkau berpasang-pasangan, bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal, saling berinteraksi kan? Berinteraksi. Jadi itu gimana? Kalau ada orang yang menuhankan manhaj, apalagi agama, apalagi menuhankan manhaj. Ya, jadi tentu mestinya kita harus beragama secara benar. Secara benar. Dan cerdas. Cerdas. Beragama itu kan harus cerdas. Okay. Jangan apa yang dibuat Nabi umpamanya ingin kita buat juga. Kan gitu. Padahal konteksnya beda Pak ya. Nah, padahal ini hanya Nabi yang boleh bikin. Hanya Nabi yang boleh buat. Kita mau jadi Nabi juga. Gitu ya. Umpama begini. Iya. Nabi kan kalau tertidur antara maghrib dan isya wudu tak batal kan? Iya. Nah kita mau niru juga. Terkentut tak sadar ya Pak. Ya beragama itu harus cerdas. Ada yang boleh diikut, ada yang tidak gitu. Oh gitu. Jadi dalam hal ini kalau begitu beragama kan perlu kecerdasan. Oh gitu. Nah di mana kita ya belajar.
Jadi kalau kita mau cari Tuhan, batas mencari Tuhan itu di mana? Kan tidak semuanya juga kita harus tahu kan? Iya betul. Zatnya juga kita tidak boleh tahu. Kan tidak semuanya harus tahu kok. Kalau umur kita diberitahu Tuhan sekarang, Takut. tentu jadi sulit kita. Sulit. Iya betul. Ya kan? Iya. Tentu kita tidak bisa ngitung hari lagi. Iya. Tidur pun tidak bisa lagi kan? Makanya nih, Tuhan tuh pasti tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Pasti tahu. Ya. Apa yang menjadi kesenangan kita. Tapi kalau itu umpamanya ujian, ya wajar lah. Masa orang beriman tidak diuji, ya gimana? Orang sekolah aja diuji, tapi orang tidak sekolah diuji ya salah kan? Iya. Karena itu kan di luar sistem itu. Berarti kita harus, kalau kita berada dalam satu tempat ya kayak di bumi lah sekarang Pak ya. Berarti kita harus ikut sistem agama yang mengapakan kita itu. Karena agama itu sendiri adalah sistem dari Tuhan gitu Pak. Ya. Ya Pak ya. Nah itulah tunjuk ajarnya di situ kan. Nah sekarang gini Pak, berbicara tentang takdir, kan ada nih 3 hal yang katanya tidak bisa tidak, dan ini adalah takdir Tuhan. Ya, jodoh, rezeki, dan kematian. Ini bisa dipilih ya Pak? Mati bisa dipilih nggak nih? Iya, namanya takdir itu kita bisa memilih. Itu prinsip. Ya, soalnya mati katanya tak bisa kita memilih. Umpamanya, Anda mau berjodoh dengan siapa? Keinginan gitu Pak. Ya. Oke, dengan artis misalnya. Nah, Anda berusaha ke arah itu. Ke arah jadi artis juga. Nah, ya. Artinya, ya berusaha. Anda kan yang memilih. Iya. Ya kan? Tapi kalau akhirnya tak dapat? Ya, makanya di dalam ayat ya. Iya. Dalam ayatnya. Ini kita baca sedikit. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna fi zalika 'ala Allah yasir. Jadi apa-apa yang menimpa kamu Dari musibah. yang menimpa kita ini, itu sudah ada dalam ilmu Tuhan. Oh, Jadi kitab itu bermakna ilmu Tuhan. itu ayat apa tadi Pak? Al-Hadid. Hadis. Al-Hadid ayat Al-Hadid. surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Jadi menurut ayat ini, apapun yang menimpa dirimu itu sudah ada dalam ilmu Tuhan. Nah, jadi yang dimaksud ada dalam ilmu Tuhan kan di dalam rukun iman kan ada qada, Qada. qadar. Ya, baiklah Ya. dulu. Qada, qadar. Ya. Nah, qada ini tak berubah ini. Dia ada dalam ilmu Tuhan. Itu tak berubah itu. Tak berubah. Tak berubah. Walaupun kita memilih tapi tak berubah. Itu tak ada pilihan yang itu. Kalau qada itu tak ada pilihan. Kalau qadar baru. Itu ketentuan yang yang ada dalam ilmu Tuhan. Contohnya seperti apa? Orang hidup mati. Mati. Si A hidup mati. Walaupun si A ini belum dilahirkan tapi dia udah ada Ketentuan dalam ilmu Tuhan. Udah ada ketentuan. Jadi, fi kitabin itu dalam ilmu Tuhan. Kita nggak bisa ngomong itu bukunya Kalau Tuhan. itu qada, itu Tuhan punya kuasa. Kalau qada tak bisa diutak-atik. Tak bisa lagi dipilih apa-apa, nggak bisa Pak. Qadar, itu tadi Jodoh. yang bisa kita pilih itu. Kita pilih itu untuk mendekati Pak. Ya, artinya itulah keterlibatan kita di situ. Dalam takdir itu. Dalam takdir itu. Dan disitulah artinya memilih tadi. Bukan memilih kita mesti mendapatkan, tapi kita terlibat dalam menentukan takdir kita gitu Pak. Iya. Oh gitu.
Anda mau cantik, Oke. Anda mau gagah, bisa Anda usahakan. Bisa aja, Pak. Bisa, Bisa. Anda yang menentukan. Iya. Nah, bisa. Anda bisa pilih takdirnya itu, kan bisa itu. Nah, tapi begini, Anda mau semua orang ingin jadi kaya. Iya. Semua orang ingin jadi kaya. Betul. Tapi bisa enggak dia kaya semua? Tidak. Enggak kan? Tidak. Pemain bola itu umpamanya udah latihannya udah cukup, udah maksimal. Dia mengharapkan jadi juara ini. Tapi dapat tak? Ada yang dapat, ada tidak. Ada yang dapat, ada Tidak. yang tidak. Tapi dia sudah memilih dari awal ingin bermain bola. Tapi dia memilih. Jadi kalau menurut ayat ini, Iya. ya ada sambungannya itu. Likaila ta'usau ala ma fataku. Jadi kalau itu tak tercapai yang kamu inginkan Agar itu, tidak putus asa. supaya kamu jangan putus asa. Karena kamu udah memilih. Dari awal ya. Oh gitu. Karena kita udah memilih. Untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu, Pak. Tapi walaupun nanti ditentukan Allah jadi atau tidak, ya itu tergantung usaha kita tadi. tergantung usaha kita. Jadi karena kita udah berusaha, artinya apa yang kita usahakan hasilnya toh itu yang kita nikmati. Kalau tak dapat, agar tidak berputus asa. Terus itu, Pak ya. Ya. Jadi kalau luput itu artinya tak dapat. Ya luput. Luput ya. Ya luput itu apa, Pak? Lepas ya. Lepas. Tak dapat gitu. Tak dapat yang kita inginkan. Iya. Jangan berputus asa. Terus boleh atau anggap itu tuh sebagai Ya bisa jadi usaha itu tak maksimal. Oke. Atau usaha itu menyalahi sistem. Kita ingin kaya tapi lewat judi. Salah sistemnya. Ini buta warna juga ini. Ya kan? Ini buta warna. Kalau gini, Pak, kalau misalnya kita Heru bisa bahasakan nih, Pak ya. Mohon maaf nih, saya mungkin kata-katanya kurang baik. Kalau misalnya tak dapat, sudah diusahakan. Akhirnya Tuhan berkata, mungkin usaha kamu belum maksimal. Ini kayaknya, ya mohon maaf nih, Pak, bukan bermaksud untuk kata-kata agak keras atau gimana. Berarti Tuhan ingin berlepas tangan gitu, Pak. Ya jadi begini. Ya kalau misalnya nggak dikasih, ya kamu belum maksimal. Nggak, Pak. Jadi ya identik. Kenapa mungkin orang itu beralih dari percaya Tuhan menjadi tidak percaya? Mungkin dari sini juga kekecewaan ini. Bisa jadi. Cuma begini. Kan kita diajari bagaimana cara memaksimalkan usaha. Iya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Iya, betul. Jadi berusaha yang benar tuh kayak apa? Kan gitu. Jadi berusaha yang benar itu kan karena Tuhan yang menentukan. Dia menunjukkan cara untuk sampai ke sesuatu kadar itu. Allazi qaddara fahada. Fahada, ya. Dia yang memberi takdir. Ya, dia menunjukkan jalan. Dia menunjukkan jalan macam mana itu terjadi kan. Gini. Jadi harusnya manusia ya terima gitu ya, Pak ya. Dan berusaha lagi gitu. Iya. Bukannya malah kecewa dan menyalahkan Tuhan gitu. Iya, tentu tidak. Jadi berusaha penuh baru bertawakal. Berusaha maksimal baru bertawakal.
Bertawakal itu kan mengangkat wakil. Yang diangkat wakil itu ialah Tuhan. Jadi wakil yang kita angkat itu Tuhan. Dia paling mengerti semuanya. Akan diri kita. Akan diri kita semuanya. Semuanya. Kan kita bertawakal. Nah, kita bertawakal ke Dia. Berserah diri. Berserah diri. Nah, kalau kita sudah berazam, lalu bertawakal, apa hasilnya? Itu yang kita terima. Itulah reda. Ridho. Oke. Jadi kita kan tidak macam-macam. Iya betul. Ah, itulah orang bertuhan itu kan harus cerdas begitu. Harus cerdas. Sebaliknya kan jangan putus asa. Tapi jangan Anda wala tafrahu bima Angzal. atakum. Jadi dikaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan pula terlalu gembiranya berlebihan kalau misalnya dapat. kalau dapat. Iya. Jangan seolah-olah ya kampung tuh milik dia, ya jangan kayak gitulah. Terus seolah-olah langit ini punya dia gitu, ya. Padahal masih ada langit lagi di atasnya. Ini mentang-mentang common laut. Nah, kita tarik coba Pak ke situasi kita saat ini Pak. Ya. Kayak ya wabah ya. Wabah. Ini takdir Tuhan. Ya, Atau semuanya takdir Tuhan. ya ini kan takdir Tuhan. Ya. Ya. Kita bisa memilih Ya. kalau untuk tidak terkena dan untuk terkena, itu Ya. Pak ya. Ya. Antara dua ini Pak. Ya, bisa. Lantas ada pernyataan di saat kita tahu bahwasanya penyakit ini atau wabah ini dari Tuhan. Kenapa kita sekarang meninggalkan Tuhan dengan tidak melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat? Bagaimana nih Pak? Ada istilah musibah, Oke. ada istilah bala di dalam agama ya. Bala. Bala. Ini bala atau musibah? Iya. Musibah itu kan ada kaitannya dengan ulah manusia. Ulah manusia. Oh, kayak Zuharul fasad fil bari wal bahari Nah, bima kasabat bima kasabat aidin nas ya. dinas. Jadi biasanya musibah itu keterkaitannya dengan Manusia. keterlibatan manusia. Oh, ini penyebabnya nih. Jadi barangkali COVID ini Ya. atau wabah ini karena kesalahan kita juga. Bisa jadi seperti itu. Jadi, Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kan Nabi mengajarkan dalam hadis itu kan, ya. Umar ya, kejadian itu pada masa Umar ya. Ada wabah itu Pak. Ya. Kalau ada wabah di suatu tempat itu, Jangan masuk. jangan masuk. Ya, Atau orang yang di situ jangan keluar. jangan keluar ya. Itu cara mengatasinya. Lockdown gitu. Nah, istilah kita Ya, lockdown ya. lockdown. Nah, Jadi dengan berarti benar kalau misalnya kalau misalnya fatwa MUI sekarang nih Pak, ulama sekarang bahwasannya sholat berjamaah sekarang ini ditiadakan di masjid Pak. Di rumah mungkin bisa lah. ya. Terus sholat Jumat dan sholat taraweh, sholat Id itu ditiadakan di masjid. Itu sudah benar ya yang dilakukan. Ya, saya kira itu udah benar. Sudah memilih takdir yang benar ya. Sudah memilih takdir Agar yang benar. tidak merugikan orang lain. Ya, Gitu ya. Tidak merugikan umat juga, masyarakat. sudah benar itu. Jadi pernyataan bahwasannya kenapa kita menjauhi Tuhan ketika wabah ini, pada wabah ini dari Tuhan, itu salah Pak. Kita tidak menjauhi Tuhan kok.
Katanya memang kalau sholat jamaah itu tuh lebih afdol gitu Pak. Ya dalam kondisi normal tentunya. Oh gitu. Ya ini kan kondisinya seperti apa? Ini kondisinya kan tak normal. Iya. Kalau kondisi normal ya tentu harus di masjid berjamaah itu yang bagus. Iya. Tapi karena kondisinya seperti ini, gini lagi Pak, mungkin oke lah. Terus kita tarik lagi Pak, pertanyaannya ke sini. Ada yang menyatakan bahwasannya wabah ini adalah azab terhadap mereka yang zolim atau bermaksiat kepada Allah, pada Tuhan. Ini benar nggak? Dia kapanpun masanya. Iya. Yang baik dan yang jahat itu ada. Kapanpun. Tidak akan ada kejahatan itu hilang Pak. Tidak ada. Masa Nabi sekalipun. Iya kan? Masa siapa sebutlah? Ya. Masa Nabi ada Abu Jahal. Ada Abu Lahab. Banyak di sana wanita dilecehkan. Macam-macam. Ya. Jadi kalau kita katakan zamannya itu begitu, saya kira bukan zamannya itu. Ya. Jadi kalau itu yang kita baca, itu kapanpun dia ada itu. Nah, mungkin bagi kita memahaminya begini. Kita harus beranggapan bahwa tidak ada dari Tuhan itu yang jahat. Betul, saya suka itu Pak, pernyataan itu. Walaupun sebenarnya ini dari Tuhan juga, tapi mungkin ada baiknya ya. Karena itu dalam rukun iman kan ada problema khair wa syarr. Iya, qada dan qadar khair dan syarr. Iya. Jadi kenapa ada syarr? Kenapa ada jahat situ? Kenapa ada buruk di situ? Inilah keterlibatan manusia, bukti keterlibatan manusia. Cuma sadar enggak kita kesalahan kita? Kita sadar enggak dengan kesalahan kita? Kita yang tahu kan kesalahan orang. Tuh, yang nampak kesalahan orang saja, yang kesalahan kita tak nampak. Apa kesalahan? Istilahnya semut di seberang laut nampak daripada gajah di dekat kita. Ya karena besarnya gajah terlindung barangkali. Gitu, ya. Jadi pernyataan ini Pak benar nggak kira-kira? Bahwasannya misalnya ada yang bermaksiat nih, di daerah kita, dan itulah jadi penyebab datangnya bala. Itu benar nggak? Kalau bala itu kan ujian Tuhan. Atau ya musibah itu. Iya. Azab. Ujian Tuhan. Tapi musibah itu kan ulah manusia tadi. Oh gitu. Kalau azab? Kalau Tuhan menguji kan dia ada kadarnya. Iya. Soalnya banyak pernyataan seperti ini Pak. Kayak misalnya dia hidup di lingkungan misalnya di situ ada beragam, seperti non Muslim, ada aliran-aliran kepercayaan, ada misalnya nih transgender, atau orientasi seks. Ada beberapa yang orientasi seksnya menyimpang di sekitar itu. Terus ada yang belum menikah berzina. Lantas ketika ada kejadian atau azab datang, misalnya musibah datang, yang dijadikan alasan penyebab bahwasannya musibah ini datang adalah mereka yang tidak benar ini. Mereka yang tidak benar ini. Itu ya, yang non Muslim. Itu benar atau gimana tuh? Soalnya kan mereka kan tidak memilih untuk menjadi non Muslim ketika lahir nih Pak.
Mereka juga tidak memilih untuk menjadi seorang transgender atau bencong atau banci seperti itulah, waria. Dan mereka tidak terlahir untuk orientasi seksnya berbeda. Misalnya laki-laki menyukai laki-laki kayak di zaman Nabi Lut itu. Ya. Nah, kan mereka memilih. Ya, lantas jadi, apakah salah memilih? Jadi kan kelebihan umat Nabi Muhammad ini kan gini. Ya. Kalau umat-umat Nabi dulu kan kalau ada yang salah langsung dikasih bencana. Oh, di waktu zaman Nabi dulu, Pak. Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Oke. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak begitu. Oh. Tak begitu. Dikumpulkan di akhir nanti di ya, artinya tidak seperti mereka langsung. Tidak instan gitu, Pak ya. Seolah-olah Tuhan ini kejam apa ya. Iya, betul. Tapi kalau kita pahami sifat Tuhan sebenarnya kan tak begitu. Tak begitu juga sebenarnya memahaminya begitu. Maka ketika kita belajar sifat 20 itu, ini saya sebut sifat 20. Mungkin ada orang yang tidak setuju sifat 20 ya. Itu terserah lah. Ya, jadi di kampung-kampung itu ya. Dalam memahami sifat 20 itu kan antara satu sifat dengan sifat lain itu kan tidak bisa kita pisahkan begitu. Nah, umpamanya Tuhan itu qadirun, berkuasa. Dia berkuasa. Dia maha menentukan, dia berkuasa. Nah, kalau manusia berkuasa itu kan ada kecenderungan. Nah, orang berkuasa itu ada kecenderungan zalim gitu. Kan seperti itu. Nah, Tuhan berkuasa. Tuhan maha perkasa. Tuhan maha sombong. Banyak dia. Tapi Tuhan itu juga adil. Bijak. Penyayang. Tak boleh kita memisahkan sifat itu. Walaupun dia berkuasa, sombong, tapi dia penyayang, maha sombong, tapi dia penyayang, dia penyayang. Kita kan jangankan berkuasa, marah aja udah umpatan banyak, Pak. Marah aja udah tidak terkendali kan. Jadi pernyataan bahwasannya ketika ada azab atau bala yang menimpa, musibah yang menimpa, itu adalah sebab, kita langsung mengklaim bahwa ini adalah sebab si A, si B, si C, itu salah. Sebaiknya kalau ada kejadian itu kita introspeksi diri dulu. Tidak usah menyalahkan orang lain. Gitu ya. Itu sikap yang terbaik saya kira. Kita introspeksi diri. Apakah ada yang salah sama kita? Jadi tidak ada kalimat-kalimat menyalahkan orang lain. So musibah itu kan begitu. Iya. Itu kan keterlibatan manusia ada di situ. Tapi manusia mana kita tidak bisa langsung mengatakan sini salah dia. Umpamanya karena penggundulan hutan menyebabkan banjir. Kan gitu. Iya. Nah, banjir ini kan tidak akan pandang bulu dia. Banjir itu kan tidak milih-milih. Oh, ini rumah orang taat, ini tidak rumah orang taat. Kan tidak dipilih begitu. Betul. Dia kena aja. Sama kayak virus nih, tak pula pilih-pilih ini Muslim. Orang Arab Saudi sekarang itu tutup. Tidak pilih-pilih. Nah, itulah bagaimana kita itu menyikapinya kan. Ya, introspeksi. Tapi kalau Tuhan itu menguji kita, ya dia ada batasnya juga. Nguji itu kan punya batas. Kalau nguji anak SD kan jangan dengan ujian anak SMA ya. Itu berarti yang nguji yang salah. Bukan yang diuji yang salah, yang nguji yang salah. Tuhan kan tidak mungkin salah. Itu begitu kan. Cuma barangkali kita memahaminya salah. Umpamanya kok sejahat itu Tuhan? Kapan Tuhan itu jahat?
dia bikin aturan itu kan untuk kepentingan kita. Nah, dia turunkan Quran supaya kita selamat. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran Kecuali untuk mencelakakan kalian, enggak. Ma anzalna Alaikal Quran litasqa. Taha itu ya. Ya, Taha. Jadi gini Pak, saya tertarik dengan kata-kata seperti ini Pak. Sekarang ini menjadi apa namanya, senjata bagi mereka yang bergerak dalam sosial organisasi, ya, ormas-ormas, mempunyai menjadi senjata bagi mereka untuk mempersekusi. Saya tak mau bilang minoritas, tapi orang yang berbeda. Seperti mungkin katanya, kenapa Anda mengusir kami? Misalnya nih, ada sekelompok yang dianggap sesat, sekelompok orang yang dianggap tidak bagus atau sesat lah bagi sekelompok ini. Jadi dia mempunyai alasan kenapa mengusir atau mempersekusi kelompok yang dianggapnya sesat ini karena mengatakan, kami takut turunnya azab Tuhan karena ada kalian di sini. Itu menurut Bapak itu tadi, ini pengaruh agnostisisme itu. Agnostisisme itu kan bukan seperti waktu dia keluar ketika Huxley itu mendefinisikan, enggak. Yang sekarang itu udah berkembang. Sekarang kan mayoritas umpamanya bisa mempersekusi yang minoritas. Iya, betul. Seolah-olah mayoritas benar. Iya. Padahal kebenaran itu bukan persoalan minoritas mayoritas. Kan? Sekarang kan begini. Seolah-olah ini kelompok mayoritas umpamanya apa yang diomongkannya benar. Seolah-olah mayoritas itu hukum. Padahal tidak begitu. Kebenaran itu tidak terkait dengan mayoritas, tak terkait dengan minoritas. Kebenaran itu. Kebenaran. Dan itu masuk dalam ranah privasi seseorang, Pak. Termasuk itu. Jadi kebenaran itu tuh menurut seseorang kebenaran seperti ini. Jadi kita tidak boleh. Ya, artinya kita ini mau kembali ke zaman Yunani kuno ini. Oh gitu. Menyalahkan yang menurut kita salah ya. Nah, dulu kan siapa yang hebat ngomongannya itu yang didengar. Oke. Walaupun salah. Di zaman Yunani kuno. Itu kelompok sofistik gitu. Sofistik. Sofistik zaman Yunani itu ada. Ada. Jadi orang karena kehebatan ngomongnya seolah-olah dia yang benar. Dia utusan Tuhan gitu. Nah, artinya omongan yang bisa didengar gitu. Nah, itulah kebenaran. Jadi kalau ada orang menganggap mayoritas lebih benar daripada minoritas ya. Ya enggak kayak gitu. Dia berhak untuk mengusir, untuk menyalahkan gitu. Ya apapun, untuk mempersekusi. Ya. Jadi itu juga pengaruh dari agnostisis itu. Tapi itu agnostisis yang sekarang kan seperti itu. Itu yang tak kita sadari. Tapi dia bawa ini Pak, bawa nama agama Pak. Bahwasanya kelompok kami yang paling benar, aliran kami yang paling benar, Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, dia menganggap dirinya seperti itu. Yang ini salah, yang itu salah. Ya. Jadi dia ini sudah melecehkan agama. Menurut dia nih, dan itu memberikan dia hak untuk memberikan dia memberi justifikasi. Iya, bebas dia untuk yang benar. Menyalahkan orang lain dan mempersekusi, mengusir, kadang ada yang dibakar kan gitu. Ya itu tadi. Itu pemahaman agamanya benar tidak? Oke. Akan itu. Kayak aneh Pak, kayak misalnya nih di kejadian baru-baru ini nih, ada di daerah Batak di sana,
Ini saya langsung bilang saja karena memang di sana lagi antara suatu ormas dengan ras di sana, suku di sana. Kayak kemarin itu langsung saja FPI dengan Batak, yang Bapak tahu kan berita itu, yang FPI merazia orang yang berjualan ketika siang hari berpuasa. Dia mengatakan tidak menghormati orang yang berpuasa, dan dia membenarkan perbuatannya, bahwasannya perbuatan saya ini benar karena saya mencegah yang mungkar. Itu gimana? Jadi saya maunya Pak, Indonesia ini aman lah Pak, tak ada persekusi, tak ada razia-razia, tak ada sweeping gitu Pak. Iya, kita itu memang harus, kalau lihat kemungkaran itu, semua kita itu berkewajiban kan. Iya betul. Memperbaiki, tapi tidak dengan cara yang seperti tapi itu. Caranya kan ada. Caranya kan ada. Ya. Nah, caranya itu harus diikuti. Ya. Nah, kalau umpamanya seperti Anda katakan tadi, ada salah satu ormas yang mensweeping, dia apa diberi tugas, apa itu wewenang dia, kan itu dulu. Kalau bukan wewenang dia ya janganlah. Kalau semua kita bisa begitu kan kacau kampung ini. Betul juga. Nanti setiap organisasi punya. Ya kalau punya wewenang kayak gitu kan kacau kita. Ya enggak bisa begitu. Ya beragama itu harus benar kok. Jadi beragama, bertuhan itu harus benar. Jadi salah satu ujian Tuhan kepada kita ini, Tuhan ingin lihat kita ini cerdas apa tidak dalam beragama. Tuhan nyuruh kita berpikir Pak. Ya, dia berpikir cerdas apa tidak ini. Berpikir karena cerdas itu Pak. Ya, jadi kan ada, ini betul tidak memilih takdir ini. Ya kalau enggak kan, kalau semua orang bikin kayak tadi kan kacau kita. Iya. Kita menginginkan kampung kita, negeri kita ini ya aman lah. Iya betul. Siapa orang yang enggak pernah marah? Semua orang bisa marah kok. Tapi Nabi itu kan berpesan, laisa syadidu bisur'ah, bal syadidu. Nah, jadi orang yang hebat itu kata Nabi, ya bukan yang cepat marah, bukan kayak serigala, mau menerkam mangsa, bukan kayak gitu kok, beringas gitu ya. Orang yang hebat itu kata Nabi, dia bisa mengendalikan diri ketika marah. Adab. Nah, jadi Anda bukan tak boleh marah, boleh marah. Tapi kendalikan. Belum tentu juga yang Anda marahi itu belum tentu salah kan? Iya betul. Nah, coba Anda dialog baik-baik. Terakhir nih Pak. Barangkali. Terakhir nih, masalah takdir tadi ini sengaja saya akhirkan karena memang ini sulit sebenarnya untuk dijawab. Bagi saya Pak. Ketika Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, kalau berbangsa-bangsa mungkin masih bisa ditoleran Pak ya. Mungkin berbangsa-bangsa bisa dijadikan satu agama, tapi beragama-agama, banyak agama, yang Kristen melahirkan seorang Kristen yang baru. Jadi terus menerus seperti itu. Paling nanti yang mau mempelajari, mencari kebenaran yang benar itu paling 1-2. Apakah Tuhan tidak, ini langsung lagi nih mengkritik Tuhan lagi. Tidak sia-sia saja. Kenapa dia menurunkan agama itu yang benar itu menurut kita nih Islam, yang benar itu adalah Islam. Kenapa nggak semua orang itu dilahirkan satu agama saja?
kalau memang benar takdir? Satu umat. Hah? Satu umat ya. Satu umat ya, satu agama. Kan udah dijawab Tuhan itu. Hah? Saya bisa kok. Bisa gitu. Menjadikan kamu satu umat saya bisa. Tapi dia tidak mau kok. Gitu. Iya. Tapi apa nggak sia-sia ya gitu? Ya barangkali apa ndak adil nih. Kan begitu pertanyaannya. Iya, nggak adil gitu. Masa hidup hanya untuk jadi masukkan ke neraka kan? Ya. Ya, itu sebenarnya. Ya itulah tadi kan. Kita itu diberi hak yang sama untuk hidup. Iya. Tuhan kasih nikmat juga kepada orang yang tak Islam, kasih. Semua kasih kok. Iya. Yahudi kasih, Nasrani kasih. Semua dikasih nikmat. Cuma dalam berbakti kepada Tuhan itu Anda pilih sendiri. Oh gitu. Tapi Tuhan bilang manusia itu lahir dengan fitrahnya. Artinya fitrah manusia itu bertuhan. Cuma barangkali jangan-jangan dia salah pilih Tuhan. Kan itu. Berarti harus ada kesadaran pada saatnya itu, Pak. Ya. Walaupun mereka dilahirkan dalam kepercayaan yang berbeda, yang salah atau yang tidak menurut tidak langsung ke Tuhan itu percayaan itu. Iya. Jadi dia harus ada kesadaran nantinya. Gitu. Makanya, ya kan fitrah tadi. Karena fitrah bertuhan tadi, Pak. Fitrah bertuhannya artinya modal dasarnya udah ada itu. Sudah ada. Ya. Emang kadang dia lupa gitu. Modal dasarnya udah ada. Udah ikut agama ini aja lah agama ya. Ya jangankan itu, orang yang sudah Islam aja bisa masuk ke lain kok. Iya betul. Udah pandai mengaji. Iya. Udah belajar fikih. Udah jadi ustad, Pak. Udah jadi ustad. Pindah. Iya. Oke lah, Pak. Mungkin segini lah dulu, Pak. Udah lama juga gitu deh, Pak. Kalau misalnya teruskan menarik sebenarnya nih. Ya. Lebih enak sebenarnya. Cuman ya karena kita terbatas waktu, Pak, ya kan. Mungkin ada kata-kata terakhir, Pak, untuk masyarakat. Ya, artinya menurut saya itu begini. Ya. Kita dalam beragama itu harus cerdas. Oke. Jangan cepat-cepat emosi. Kita pahamilah agama itu dengan benar. Di antaranya itulah yang berkaitan langsung dengan sikap kita masalah takdir. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, ketentuan itu memang Tuhan yang membuat. Tapi ada hak pilihnya sama kita. Karena itulah kita diberi tanggung jawab. Kalau salah kita harus terima hukuman. Dan kalau benar Tuhan akan kasih rahmat yang paling bagus. Saya kira itu yang harus kita pahami. Mudah-mudahan negeri kita ini aman. Tidak ada lagi yang cepat-cepat menghukum orang lain. Ya saya kira itulah yang kita harapkan. Amin. Kepada anak muda tentu kita berpesan juga ya, anak muda, mahasiswa, ya kita diberi tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang agama yang benar. Agama yang benar. Jadi ini tugas pemuda juga, Pak, ya? Tugas pemuda, tugas mahasiswa. Saya kira itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat saya sekalian, mungkin cukup sekian. Dari sini kita bisa menangkap bahwasannya memilih takdir itu mampu kita lakukan. Cuman menentukannya itu adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi jodoh semuanya itu kita bisa menentukan siapa dengan kita berusaha mendekatinya gitu, Pak, ya. Itu tandanya kita memilih. Tapi untuk menentukan kita berjodoh
akhirnya dengan siapa atau takdir kita siapa atau bagaimana, itu adalah hak Tuhan. Ya. Baik, cukup sekian sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah bergabung di ISES Talk. Kalau ada kesalahan kami berdua, saya khususnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, Jumpa lagi dalam acara iTalk, ISES Talk. jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, ISES Talk. ISES Talk ini merupakan program baru dari ISES UIN Suska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar, narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, Pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel